Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang 5 keanehan pekerja remote Indonesia. Video ini gue buat berdasarkan riset dan juga berbagai temuan gue, karena gue juga ngalamin sekarang kerja secara remote dan juga berbagai testimoni dari teman-teman gue. Dan memang sejak pandemi ini ya banyak sekali perubahan yang terjadi ya, dan salah satunya itu ya mengubah cara kita bekerja. Remote working atau WFH ya, work from home, ini juga sudah jadi hal yang lumayan lumrah di Indonesia, dan thanks to pandemi itu juga jadi mengaccelerated kan proses dari yang tadinya kita kerja secara direct atau secara offline, sekarang kita bisa kerja secara remote atau secara online. Dan fenomena ini pun terjadi di Indonesia dan juga termasuk para pekerja yang mungkin itu udah ngejalanin kerja secara remote juga. Tapi ada beberapa kebiasaan unik yang cuma bisa kalian temuin di pekerja remote Indonesia. Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Jadi menurut survei dari Jakpat Mobile Survey ya pada tahun 2023, sebesar 68% pekerja remote Indonesia itu lebih suka kerja dari kafe minimal 2-3 kali seminggu. Alasannya bukan cuma karena masalah wifi gratis, tapi juga pengen hemat listrik di rumah. Padahal kalau dihitung-hitung, biaya nongkrong di kafe itu kan bisa 3 atau 4 kali lipat ya dibandingkan biaya listrik di rumah gitu kan. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa pekerja remote Indonesia ini masih memiliki kebutuhan bersosialisasi yang sangat tinggi dan juga sekaligus mencerminkan kebiasaan kita ya, yaitu nongkrong gitu kan, yang sudah mengakar banget ya di budaya kita ini. Jadinya ya alasan hemat listrik tadi ya seringkali jadi pembenaran aja yang kurang masuk akal secara financial ya. Ya intinya orang Indonesia ini emang suka bosenan mungkin ya, jadi pengen kerjanya tuh di tempat yang enak gitu, yang ambience-nya tuh enak gitu kan. Nah, ini ada data dari Microsoft Work Trend Index 2023 yang menunjukkan bahwa 75% pekerja remote di Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai kontributor terbesar itu cenderung mematikan kamera saat meeting online. Uniknya, saat yang sama mereka aktif posting Instagram Story atau TikTok. Nah, dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwa adanya kontradiksi yang cukup menarik ya dari perilaku digital pekerja remote di Indonesia. Di satu sisi ada keengganan untuk terlihat gitu ya dalam konteks profesional, tapi di sisi lain ada keinginan yang kuat untuk tetap eksis di media sosial. Hal ini bisa jadi cerminan adanya anxiety dalam setting profesional secara virtual ya. Jadi ada ketakutan lah, mungkin takut dilihat jelek atau takut belum mandi gitu ya, takut kusem gitu kalau misalnya open camera. Nah, ini ada riset dari Deloitte Indonesia pada tahun 2023 mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan bahwa 82% pekerja remote Indonesia justru lebih lama kerjanya dibandingkan dari jam kerja normal 8 jam ya. Rata-rata mereka bekerja 10-12 jam per hari meskipun dengan waktu mulai yang lebih fleksibel. Jadi bisa dibilang fleksibilitas waktu kerja ternyata malah justru membuat batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi ini menjadi blur ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pekerja remote Indonesia masih perlu belajar lagi tentang work-life balance yang sehat dan masih harus terus mencari celah bagaimana caranya biar bisa menemukan work-life balance itu sendiri. Berdasarkan data Speed Test Global Index 2023, kecepatan internet di Indonesia memang masih di bawah rata-rata global ya. Namun yang menarik adalah bagaimana si internet lemot ini jadi alasan yang kayak semacam get out of jail free card gitulah ya, yang universal, yang bisa dipakai terus gitu. Jadi kayak kartu as lah. Survei dari IDC Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan 89% pekerja remote itu pernah ya menggunakan alasan ini meskipun sebenarnya ada masalah lain. Masalah infrastruktur internet ini memang jadi masalah yang cukup nyata ya di Indonesia ya, karena belum rata juga. Mungkin di kota-kota besar udah cukup rata, udah cukup cepat, tapi di beberapa titik mungkin nggak cepat itu ya. Kayak di tempat gue juga nggak terlalu cepat lah internetnya gitu. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kita tuh bisa ya atau mampu gitu untuk mengembangkan mekanisme sosial untuk menghindari konfrontasi atau mengakui kesalahan secara langsung. Jadi kita tuh pinter menyembunyikan sesuatu dan beralasan dengan alasan yang lain gitu. Survei dari Grab for Business tahun 2023 mengungkapkan bahwa 71% pekerja remote Indonesia sering makan saat meeting virtual atau saat meeting online. Ini kalian termasuk nggak nih? Yang unik, 45% diantaranya bahkan sengaja menjadwalkan meeting di jam makan untuk menghemat waktu. Multitasking seperti ini sebenarnya mencerminkan adaptasi budaya makan bersama yang khas Indonesia ya ke dalam settingan meeting online atau meeting virtual. Namun ini juga bisa menunjukkan bahwa masalah manajemen waktu dan prioritas ini
ini perlu diperhatikan banget ya. Karena memang kerja remote itu salah satu resikonya adalah kita akan sulit untuk memanajemen waktu kalau kita nggak pinter-pinter untuk bisa mengaturnya. Karena ya nggak ada yang ngawasin secara langsung gitu. Keanehan-keanehan ini sebenarnya menunjukkan bagaimana budaya kerja remote di Indonesia itu masih di tahap yang early stage banget ya, masih di tahap awal gitu. Dan adanya percampuran unik antara budaya lokal dan juga kebiasaan digital dan juga tuntutan profesional yang menciptakan fenomena-fenomena menarik ini gitu ya. Yang penting menurut gua kita harus terus belajar menyeimbangkan fleksibilitas dan produktivitas dan juga kenyamanan personal dengan profesional. Gimana menurut kalian? Apakah kalian adalah orang yang sudah melakukan kerja secara remote dan melakukan salah satu keanehan ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang saat ini sedang mencari lowongan kerja, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, dan company itu ada di US dan juga ada di Europe. Jadi silahkan kalian apply, linknya ada di kolom deskripsi, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Dan gue doakan semoga kalian bisa berhasil lah dapetin kerja secara remote. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini bila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian ngerti saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.